Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya begitu banyak nikmat sehingga saya bisa menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kajian White Collar Crime. Salawat serta salam saya hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kajian White Collar Crime, yaitu Ibu Asrina Mardia SHI MHum. Perkenalkan, nama saya Nurul Azura. Saya dari Prodi Pendidikan IPS 3 semester 7 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai critical book review mata kuliah kajian White Collar Crime. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi dari White Collar Crime. White Collar Crime yang biasa kita sebut dengan WCC adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi dalam rangkaian dari jabatannya. Seseorang yang bisa disebut dengan WCC adalah apabila ia melakukan tindakan kejahatan dengan memanfaatkan kewenangannya atau kekuasaan yang ia miliki. Baiklah, dalam hal ini saya akan memaparkan sedikit mengenai critical book review saya mengenai tindak pidana korupsi. Di sini saya mengambil 3 bahan. Yang pertama dan yang kedua saya mengambil dari buku, dan yang ketiga saya mengambil dari jurnal. Untuk mempersingkat waktu, sedikit saya akan mereview dari ketiga bahan yang sudah saya persiapkan. Yang pertama dari buku Bapak Dr. Haji Agus Kasyanto SH dengan judul buku Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Sedikit saya akan mereview. Pada buku ini dijelaskan bahwa pada hakikatnya korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Salah satu penyebab tidak optimalnya pembangunan adalah praktik dari korupsi. Karena korupsi berpengaruh terhadap iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Antasari Azhar, beliau berpendapat bahwa korupsi di negara Indonesia adalah akibat salah tata negara, akhirnya beranak pinak pada praktik korupsi terlembaga atau tata kelola kelembagaan. Akibatnya pemerintahan beresiko memicu lahirnya 10 korupsi. 10 korupsi itu ialah yang pertama, korupsi melalui mata rantai yang panjang dan berbelit-belit dari regulasi dan otorisasi. Yang kedua, ada praktik korupsi melalui pembayaran pajak dan keputusan menentukan syarat-syarat dan insentif pajak pendapatan, pajak nilai tambah, pemanfaatan tanah-tanah swasta, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah korupsi melalui kewenangan pejabat publik eselon memutuskan proyek-proyek investasi pemerintahan. Selanjutnya ada korupsi dengan memanfaatkan rendahnya kualitas birokrasi yang tidak ideal, korupsi dan tidak efisien.
Yang kelima ada korupsi melalui otorisasi investasi asing yang berskala besar. Selanjutnya ada korupsi melalui mekanisme penjualan aset-aset negara. Selanjutnya yaitu korupsi melalui pembuatan keputusan melakukan privatisasi BUMN dan syarat-syarat privasi dan regulasi industri. Itu adalah sedikit review dari buku yang berjudul Tindak Pidana Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Baiklah, selanjutnya dari buku Tholib Effendi SHMH dengan judul buku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Buku ini tahun 2019 diterbitkan di Surabaya. Selanjutnya saya akan mereview buku ini. Pengertian tindak pidana korupsi menurut terminologi. Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti artinya busuk. Dari satu kata ini kemudian diturunkan ke dalam bahasa dunia, yaitu ada corruptus, ada corruption, ada corrupti, dan korupsi. Kata busuk ini mengacu pada kondisi di Italia. Nah, jadi kata busuk ini berasal dari Italia, yaitu di mana kebiasaan untuk menimbun barang agar dapat dijual kembali dengan harga yang tinggi atau mahal di kemudian hari. Nah, pada saat itu malah ternyata barang yang sudah ditimbun justru busuk dan tidak dapat dipergunakan. Berasal dari kata ini, maka menimbun yang secara tidak semestinya merupakan cikal bakal munculnya tindak pidana korupsi yang akan datang. Inilah asal dari kata korupsi menurut dari terminologi. Baiklah, selanjutnya pengertian tindak pidana korupsi menurut normatif. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang pengertian dari korupsi pada umumnya. Dalam pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian. Akan tetapi tidak bagi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat 2 terdapat kalimat perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 merupakan tindak pidana korupsi. Sejarah asal mula korupsi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri korupsi sudah terjadi sejak era kolonial maupun era prakolonial. Korupsi merupakan perbuatan yang mengancam kelangsungan hidup tata negara atau pemerintahan. Terbukti dari sebuah sejarah yang menyebutkan salah satu penyebab runtuhnya VOC yaitu dengan kongsi dagang Belanda pada tahun 1799 di Indonesia, yaitu dengan penggelapan para pejabat-pejabat VOC yang ingin memperkaya diri sendiri dengan tidak menyerahkan hasil perdagangannya kepada kekerajaan Belanda. Berarti dapat kita simpulkan bahwa korupsi sudah terjadi sejak pemerintahan kolonial. Selanjutnya yang ketiga ada jurnal dengan penulis Ifrani dengan judul jurnal Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. Jurnal ini pada tahun 2017. Sedikit saya akan mereview jurnal ini, yaitu mengenai tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang memiliki kompleksitas yang lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau bahkan tindak pidana khusus lainnya.
yang dirumuskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sangat sulit pembuktiannya. Karena tindak pidana korupsi ini sangat sulit pembuktiannya, maka dapatlah dibentuk tim gabungan yang di bawah koordinasi Jaksa Agung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, maka institusi yang dikedepankan adalah Kejaksaan Agung. Baiklah, selain dari kepolisian dan kejaksaan, ada institusi yang mempunyai tugas untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang biasa kita kenal dengan KPK. Pada hakikatnya, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga dengan itu, pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini ternyata memiliki hambatan. Untuk itu diperlukan metode khusus dalam penegakan hukum yang luar biasa yang bisa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, serta profesional, serta berkesinambungan. Maka melalui amanat Perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuklah lembaga tersebut, yaitu Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Baiklah, saya akan memaparkan adapun kelebihan dan kekurangan dari ketiga bahan critical book review saya. Adapun kelebihan buku pertama, yaitu dalam pembahasan pemberantasan tindak pidana korupsi, materi yang dipaparkan sangat jelas, pembahasannya padat, sehingga para pembaca tidak memakan waktu untuk memahami materi tersebut. Kemudian ditambah dengan penjelasan yang baik, yaitu dari pemilihan kata-kata dalam buku tersebut pada materi tindak pidana korupsi. Buku ini menambahkan ada beberapa faktor mengenai penyebab korupsi. Jadi tidak hanya dari satu faktor, tetapi buku ini memaparkan dari beberapa faktor terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian ada ditambah dengan menjelaskan kondisi korupsi yang berada di Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada buku kedua. Adapun kelebihan dari buku pertama, yaitu buku ini terdapat beberapa dalam pengutipan. Jadi setiap paragraf penulis mengutip dari buku yang berbeda. Pembahasan pada buku ini sangat bagus. Pemilihan kata-katanya yang sesuai dan mudah dimengerti para pembaca. Kemudian kelebihan pada buku kedua ini yaitu buku ini mencantumkan tabel pada laporan tahunan dari Transparansi Internasional Indonesia dalam melihat perkembangan negara Indonesia sendiri. Adapun kelemahan pada buku ini yaitu terdapat pada paragraf-paragraf tertentu yang materinya terlalu panjang. Jadi, para pembaca sedikit sulit untuk merangkum isi materi tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya ambil menjadi critical book review saya. Adapun kelebihan pada jurnal ini, dalam penjelasan
Jurnal ini mengenai materi tindak pidana korupsi lebih akurat diperjelas untuk mengupas materi tindak pidana korupsi dengan memuat sub-sub materi yang menjelaskan tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian adapun kelemahan pada jurnal ini, yaitu jurnal ini ialah memiliki referensi yang sedikit, yang menurut saya jurnal ini memuat materi dan submateri yang cukup banyak, tetapi memiliki referensi yang sedikit. Dari critical book review saya, di sini saya akan merekomendasikan untuk para mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya dalam mencari materi tindak pidana korupsi. Saya merekomendasikan dalam buku Dr. Haji Kasyanto SH, sebab buku ini sangat akurat dalam membahas tindak pidana korupsi. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya paparkan dalam critical book review saya dalam mata kuliah kajian white collar crime. Kemudian saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.